berupaya untuk membantu santri mengatasi permasalahannya di pesantren, karena memang ditemukan atau dirasakan oleh santri-santri yang sedang belajar di pesantren ini perasaan tidak betah lah gitu ya, tidak betah saat menjalani kehidupan di dalamnya. Saya menghimpun beberapa problem-problem yang dihadapi oleh santri, lalu kemudian berikhtiar memberikan tips dan trik bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang ada di dalam pesantren. Kira itu. Ya, pesantren ini kan bukan sekedar lembaga pendidikan biasa yang menekankan pada aspek pengetahuan belaka ya. Tapi juga pesantren itu identik dengan penanaman nilai-nilai akhlak mulia, mentalitas, disiplin hidup, dan lain sebagainya. Karena itu, ketika mereka hidup dalam pesantren dihadapkan dengan pola ajar, pola didik yang mengarah kepada pembinaan mental spiritual, tentunya ini akan menjadi pertaruhan dari masing-masing santri, siapa yang kuat bertahan di dalamnya, siapa yang tidak. Ditambah lagi dengan aturan-aturan atau disiplin-disiplin yang diterapkan di pesantren yang selama ini mereka akrab dengan mereka, seperti misalnya di pesantren kan dilarang anak untuk membawa handphone, tidak ada nonton TV, nggak bisa keluar masuk pesantren sesuka hati mereka. Tentunya dengan situasi-situasi seperti ini, mereka yang salah tujuan, salah niat, tidak kuat niatnya, tidak kuat tujuannya, bisa goyang. Karena itu perlu diberikan pemahaman-pemahaman mengapa dan apa yang ada di balik rutinitas pesantren-pesantren itu. Karena pasti ada hal-hal yang positif lah. Tidak ada kegiatan-kegiatan pesantren yang mengarah kepada hal-hal yang tidak bermanfaat untuk santri-santri. Kira itu. Sejak buku ini diterbitkan pada tahun 2019, pada bulan Juli 2019, saya beberapa kali dan di berbagai macam tempat menghadiri atau mempresentasikan buku ini di tempat-tempat, khususnya di pondok-pondok pesantren lah, tentunya baik yang ada di Jawa Barat, Banten, Jakarta gitu. Tentunya alhamdulillah antusias masyarakat terutama kalangan pesantren sangat besar merespon kehadiran buku 7 jurus betah di pesantren ini. Buku ini saya persembahkan untuk orang tua yang ingin mendidik anak di pesantren tapi ada kekhawatiran, dan untuk santri yang sedang atau yang ingin belajar di pesantren tapi banyak tantangan. Saya ingin mengajak mereka bagaimana bisa nyantri dengan hati, nyantri dengan ikhlas, dengan sabar, sehingga tercapai segala cita-cita dan impian mereka. Pesantren Baitul Tauhid usianya masih relatif muda ya. Tetapi aura atau gairah santri-santrinya dan guru-gurunya menunjukkan pesantren ini punya potensi yang besar untuk menjadi salah satu pusat pendidikan pesantren di
Serang, terutama di kawasan Serang Banten ini, dengan fasilitas, dengan sistem, dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren ini menjadi salah satu tempat yang memang menjadi tujuan atau kebutuhan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya di pesantren. Saya kira itu. Untuk santri ya, untuk santri di pesantren ini hadapi semua tantangan, semua halangan yang ada di dalamnya. Karena pelaut yang hebat itu tidak dilahirkan dari gelombang yang tenang. Kita tahu juga bahwa segala sesuatu yang kita impikan, yang kita inginkan, kita harus ditempuh dengan ketekunan, kesungguhan. Tidak ada yang semudah membalikan telapak tangan. Jadi kamu gigih hari ini akan membuatmu gagah di kemudian hari. Keren. Saya kira itu pesan-pesan dan pesan-pesan saya terhadap pondok pesantren Baitul Tauhid di Kota Serang. Semoga kebersamaan kita bermanfaat, terutama untuk santri dan seluruh keluarga besar pondok pesantren Baitul Tauhid. Terima kasih. Ya, untuk santri di pesantren ini hadapi semua tantangan, semua halangan yang ada di dalamnya. Karena pelaut yang hebat itu tidak dilahirkan dari gelombang yang tenang. Kita tahu juga bahwa segala sesuatu yang kita impikan, yang kita inginkan, kita harus ditempuh dengan ketekunan, kesungguhan. Tidak ada yang semudah membalikan telapak tangan. Jadi kamu gigih hari ini akan membuatmu gagah di kemudian hari. Keren. Saya kira itu pesan-pesan dan pesan-pesan saya terhadap pondok pesantren Baitul Tauhid di Kota Serang. Semoga kebersamaan kita bermanfaat, terutama untuk santri dan seluruh keluarga besar pondok pesantren Baitul Tauhid. Terima kasih.